Tama mengangguk dan tersenyum, bagaimanapun juga. Ayahmu juga sudah tua. Setelah pukulan ini, meskipun tidak mengancam nyawanya, dia mungkin akan berbaring di tempat tidur dalam waktu yang lama untuk memulihkan diri. Mungkin dia tidak akan pernah pulih dari ini dan tidak akan pernah mendapatkan kembali kondisi cemerlangnya. Kalau begitu, mungkin kamu akan diperintahkan untuk mengambil alih tugas penting menjalankan keluarga Rothschild untuknya. Pada titik ini, kata Tama. Melihat Jack dengan penuh arti, dia tersenyum dan berkata, "Jack, jangan saling melupakan jika kamu ingin kaya." Ketika Jack mendengar apa yang dikatakan Tama, itu sangat masuk akal. Orang tua itu merasa sangat cemas selama periode ini. Jika dia benar-benar marah lagi, dia mungkin bisa naik tahta terlebih dahulu. Sekalipun dia tidak bisa naik tahta secara formal, setidaknya dia bisa mengurus urusan keluarga. Begitu dia bisa mengambil langkah maju, posisinya sebagai pewaris pada dasarnya akan aman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Tama, "Jangan khawatir, Tuan Renza, jika suatu saat saya menjadi kepala keluarga, saya pasti tidak akan melupakan bantuan yang diberikan Tuan Renza kepada saya." Tama mengangguk dan melihat wajah Jack penuh kegembiraan dan harapan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. "Biarkan aku membuatmu bersemangat selama beberapa hari dulu. Jika ayahmu benar-benar tidak tahan dengan pukulan ini dan terjatuh, aku harus menemukan cara untuk membantunya secara diam-diam. Tanpa check and balancesnya, kau tidak akan bisa mendengarkanku dengan jujur di masa depan." Jack sudah sedikit tidak sabar saat ini. Dengan tidak sabar menantikan momen ketika berita kembalinya Si Fang Baozuan ke Indonesia dipublikasikan. Dia ingin melihat apa ayahnya yang dulu. Siapa yang menganggap Si Fang Baozuan sebagai kekasihnya, akan sangat terpengaruh oleh hal ini. Meski dia malu mengucapkan kata-kata seperti itu, harapan terbesarnya sekarang adalah berharap ayahnya yang sudah tua menjadi lumpuh, atau mati saja karena pukulan besar. Dengan begitu, dia bisa langsung menjadi jurumudi seluruh keluarga Rothschild. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga yang dapat menantang status dan keagungannya jika hal ini terjadi. Saat dia penuh dengan ekspektasi, dia tidak tahu bahwa Tama, siapa yang tersenyum di depannya, sedang merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Saat ini, Pavel sudah mengemudikan helikopter yang membawa jenazah Lon kembali ke helipad perusahaan penerbangan umum keluarga. Hank, mantan agen top, juga diam-diam menyelinap ke ruang pemantauan rumah sakit Manhattan. Setelah Pavel mendarat di landasan, dia meminta staf untuk menyeret helikopter ke hanggar dan kemudian mengirim staf keluar. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memberitahu kru yang menunggunya di bandara JFK. Meminta mereka untuk langsung mengajukan lepas landas. Kepala kru sedikit bingung dan bertanya dengan hormat, "Tuan, apa kamu tidak naik pesawat?" Pavel berkata, "Ada yang harus kulakukan saat ini. Jadi aku tidak akan naik pesawat. Kamu terbang ke Indonesia dulu. Istriku ada di sana. Saat kamu sampai di sana, dia akan menghubungimu, dan kamu bisa membawanya kembali." Mendengar hal ini, kepala kru mengira Pavel mengatur penerbangan ini untuk menjemput istrinya di Indonesia. Tapi Pavel sendiri ada urusan dan meminta krunya pergi ke Indonesia sendiri. Itu masuk akal, jadi keraguan di benaknya hilang dan dia berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan, kalau begitu kita akan menuju ke menara untuk peluncuran dan berbaris untuk lepas landas. Saya akan menghubungi Anda ketika kami tiba." "Oke." Pavel setuju. Dia mengeluarkan suara dan kemudian menutup telepon. Setelah Hank dengan terampil menghancurkan sistem penyimpanan pengawasan seluruh rumah sakit, membuat semua video pengawasan hilang dan tidak dapat dipulihkan,
Dia tidak kembali ke bangsal, namun langsung menuju lantai atas rumah sakit untuk membersihkan noda berlumuran darah tersebut. Setelah melakukan semua ini, dia menelepon Simon, dan kalimat pertamanya adalah, "Maaf, Tuan, Peter telah melarikan diri." Ketika Simon mendengar ini, dia sangat marah dan berseru, "Kemana dia pergi? Bukankah aku memintamu untuk mengawasinya di rumah sakit?" Hank menjelaskan, dia dijemput dengan helikopter oleh menantu keluarga Polan, Pavel. "Pavel?" Simon bertanya dengan marah. Apa keluarga Polan terlibat dalam masalah ini?" Hank berkata, "Saya belum yakin mengenai hal ini. Tapi memang Pavel yang menjemputnya. Dan helikopter yang dia gunakan juga terdaftar di keluarga Polan. Itu atas nama perusahaan penerbangan umum, sial." Simon mengertakkan gigi dan berkata, "Apa keluarga Polan mencoba melawanku?" Hank berkata, "Tuan, sejauh yang saya tahu, anggota langsung keluarga Polan telah pergi ke Indonesia. Sudah lama sekali, dan mereka belum kembali ke Amerika selama periode ini. Pavel mempunyai keputusan akhir di sini, di Amerika Serikat. Saya pikir sebuah keluarga tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Simon berkata dengan marah, "Kita harus menyelesaikannya. Dan Pavel itu, segera cari tahu keberadaannya. Dan cari tahu kemana helikopternya terbang." Hank segera berkata, "Baik Tuan. Saya akan melacak keberadaannya sekarang. Diduga ada kemungkinan besar dia akan kembali ke perusahaan penerbangan umum keluarga Polan terlebih dahulu. Saya akan membawa orang ke sana untuk menyelidikinya." "Oke." Simon mengertakkan gigi dan berkata, "Jika ada bukti bahwa ada keluarga yang terkait dengan masalah ini, aku harus meminta mereka memberiku penjelasan." Hank langsung setuju, dan setelah menutup telepon, dia dengan cepat mengerahkan beberapa helikopter dalam keadaan siaga, dan menuju ke perusahaan penerbangan umum keluarga. Saat ini, salah satu hanggar helikopter General Aviation Company. Setelah Pavel melihat di perangkat lunak penerbangan bahwa jet bisnis yang dia pesan lepas landas dengan lancar dan mulai terbang menuju Indonesia, dia mengeluarkan pipa pasokan bahan bakar yang dirancang khusus untuk mengisi helikopter kecil itu dengan bensin penerbangan dari sisi hanggar. Setelah menarik pipa suplai bahan bakar ke sisi helikopter, ia membuka pintu kabin dan langsung menyeret pipa suplai bahan bakar ke dalam kokpit helikopter. Ketika Pavel duduk, dia menginjak pipa pasokan bahan bakar dan memasangnya di bawah kakinya. Kemudian mengangkat tubuh Lon dan membiarkan dia duduk di kursi. Kemudian dia mengambil kepala Lon dan meletakkannya di tempat tidurnya dengan leher yang terpenggal. Kemudian, dia mengeluarkan korek api Dunhill yang sangat bagus dari sakunya. Memegang korek api di satu tangan, dan menyentuh saklar pasokan bahan bakar dari pipa pasokan bahan bakar dengan tangan yang lain. Dia tetap tidak bergerak seolah menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, deru helikopter terdengar di mana-mana. Mendengar suara itu, Pavel langsung menyalakan saklar pipa suplai bahan bakar. Bensin penerbangan dalam jumlah besar tiba-tiba mengalir ke kabin dalam sekejap, merendam interior kabin, Pavel sendiri dan tubuh Lon. Saat ini, pintu hanggar dibuka dari luar. Hank memimpin orang-orang untuk masuk, menodongkan pistol ke kabin helikopter, dan berteriak, "Pavel, aku telah melihatmu. Angkat tanganmu segera. Angkat tanganmu dan turunlah. Jika tidak, aku akan menembak." Pavel membuka pintu kabin ke sebuah celah, dan sejumlah besar bensin penerbangan mengalir ke tanah melalui celah tersebut. Pavel berteriak sambil mencibir, "Jika kamu punya nyali, tembak saja. Itu semua bensin penerbangan. Tembak, dan ayo kita lakukan bersama." Baru kemudian Hank dan orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa cairan yang keluar dari kabin sebenarnya adalah bensin penerbangan yang mudah terbakar dan meledak. Ekspresi setiap orang berubah drastis.
dan mereka segera mundur beberapa langkah. Hank berteriak keras, "Pavel, kamu adalah menantu dari keluarga Polan. Dan statusmu dianggap mulia. Kamu tidak akan bunuh diri demi pedagang barang antik, kan?" Pavel berkata dengan nada menghina, "Sebuah keluarga? Apa menurutmu aku bekerja untuk keluarga Polan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.